Hai, selamat datang ke Calvary Community Church. Sebentar nanti Anda akan mendengar khotbah dari pastor. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup. Bukalah hatimu untuk menerima kasih dan kebenarannya. Berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mungkin bisa mengambil tempat duduk di depan, masih ada yang kosong saudara. Kalau di belakang mungkin sedikit panas, di depan mungkin lebih dingin sedikit ya. Ini Pastor Wilson belum full, akunnya saudara baru nomor 1 ya. Tapi saya percaya saudara cukup nyaman beribadah di ruang di tempat ini. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Saudara, saya ingin menceritakan sedikit tentang kota Yeriko ini. Waktu Yosua menghancurkan kota Yeriko ini, dia berkata, terkutuklah orang yang membangun kembali kota Yeriko ini. Jadi kota ini menjadi kota terkutuk, saudara. Tetapi Elisa merupakan pelayanan pertamanya setelah menggantikan Nabi Elia. Dia diperhadapkan dengan tantangan ini. Ternyata ada penduduk yang membangun kembali kota Yeriko itu dibangun karena zaman dulu saudara, bukan hanya zaman sekarang, orang mencari tempat yang strategik, tempat yang baik untuk membangun kota. Ya, saya percaya kalau kita yang datang dari kampung, seringkali kampung kita salah satu akses mungkin daerah yang ada sungai dan sebagainya, pergunungan, senang untuk berburu dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan oleh mereka zaman dulu untuk membangun sebuah pemukiman penduduk di sana. Saudara, setiap daerah punya keistimewaan tersendiri. Tidak terkecuali kota Yeriko. Dan ternyata Yeriko ini ya tempatnya bagus saudara. Dan membangun di tempat ini baik. Sangat disayangkan saudara, ternyata ada kelemahan dari kota Yeriko ini karena sumber airnya tidak baik. Ya, sumber airnya membawa kematian, terutama kematian untuk bayi-bayi. Sehingga kota ini menjadi kota yang menakutkan. Penampilannya bagus, dari pandangan mata bagus, tetapi dalamnya ada kematian. Jadi saya percaya banyak orang yang mengetahui rahasia kota ini menjadi takut untuk tinggal. Saudara, di Megaria ada beberapa rumah, dikatakan ada rumah hantu sampai hari ini belum terjual. Ya, saudara, anak Tuhan, kalau saudara modalnya kurang, carilah rumah-rumah yang ada hantu. Tapi saudara jangan imannya tanggung-tanggung, imannya harus kuat saudara. Dan banyak, bukan hanya di Malaysia saudara. Saya pernah membaca koran di Hong Kong juga. Ada banyak sekian apartemen tidak terjual karena dikatakan ada hantu ya. Dan bagi kita saudara, di mana ada hantu di situ kita cari harganya murah ya. Saudara, ternyata setelah kita pindah dari tempat yang lama pindah ke sini,
owner yang baru yang sedang menempati tempat kita dulu, dia telepon saya. Dan saya heran kok kenapa dia cari saya, apakah ada bayaran atau belum terlunasi. Dia tanya bilang sama saya, apakah waktu dulu menyewa tinggal di tempat itu, apakah ada sesuatu barang? Saya bilang tidak ada barang, semua saya sudah bawa. Ya, tidak ada barang yang tertinggal. Dia bilang bukan, ada hantu. Ya, saya bilang selama kami ada di sana belum ada hantu. Ya, tidak ada hantu. Tapi dia katakan, wah sejak saya tinggal di tempat ini saya punya pekerja tidak boleh tahan. Hantunya kuat sekali. Saya bilang sama dia, kalau saya tidak takut hantu. Karena hantu tak curi barang kamu. Karena itu dia jual barang ninso di sana saudara. Ya, jadi saya bilang kalau hantu tidak curi barang. Tapi saya takut orang. Ya, dia bilang iya ya. Ya. Jadi tapi dia bukan tinggal di situ, pekerjanya yang tinggal. Nah saudara, kalau kita tidak isi dengan hadirat Tuhan, maka hantu yang masuk saudara. Ya, jadi oleh itu sebab saudara, pagi hari ini kita belajar, ya tidak ada salahnya. Penampilan dari luar itu bagus saudara, tidak ada salahnya. Saya percaya saudara hadir pada pagi ini mengenakan pakaian yang sedap dipandang, baik dipandang, sangat bagus ya. Tetapi saudara, kita tidak hanya sampai di sana. Ada hal yang perlu kita perhatikan, yang lebih penting. Tidak ada salahnya saudara. Kami sebagai hamba Tuhan, saya masih ingat waktu saya awal-awal pelayanan di Singapura, ada satu bapak, bisnis, dia dulu bisnismen, dia tegur saya, dia panggil, sini ya. Saya pikir dia bilang begini. Ya karena waktu itu saya sudah mulai melayani di Singapura, bantu-bantu pelayanan, dia bilang begini. Kalau pakai netai, dia bilang, jangan terlalu kepanjangan. Ya maklumlah kita dari kampung saudara, itu di Singapura adalah first time saya pakai netai. Jadi bangga sekali ada netai saudara. Dia bilang kalau pakai netai jangan kepanjangan atau kependekan. Ya macam katun dia bilang. Oh harus ukur netainya dari leher sini sampai ke tali pinggang. Di mana tali pinggang kamu? Disitulah netai kamu berakhir. Jangan kelebihan. Oh begitu. Jadi diajar. Lepas itu saya belajar saudara, pakai netai saya sudah ukur, oh sampai di sini. Ternyata cukup bagus. Ya tidak ada salahnya saudara. Ya, bahkan ada khotbah hamba Tuhan juga berkata, para hamba Tuhan harus tampil bagus. Kalau tampil di mimbar jangan warna baju lebih daripada 3. Ya, kalau tidak lebih daripada 3 udah seperti pelangi. Ya, jadi hamba Tuhan pun hari ini saya juga cari-cari mana yang cocok untuk dipakai. Saudara pandangnya bagus, tidak seperti badut saudara. Ya. Bagus, itu bagus, tidak ada salahnya saudara. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan. Kota Yeriko sedap dipandang, bagus, menarik. Tetapi mereka komplain ada satu yang menakutkan. Yang selama ini mereka tidak perhatikan. Setelah mereka membangun kota itu, baru mereka mengetahui ternyata di kota ini ada kutukan. Kota ini tidak ada kehidupan. Saudara, maukah saudara tinggal di sebuah kota yang membawa kematian? Saya percaya saudara tidak mau. Dan hari ini saudara, kota Yeriko, penduduk kota itu datang kepada Elisa, dikatakan kepadanya, cobalah lihat letak kota ini baik. Seperti Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Ya, saudara, di Johor Bahru itu saudara, khususnya orang Chinese yang tidak beragama Kristen, mereka percaya dengan feng shui. Ya, satu kali kami makan nasi padang di Masai, saya perhatikan toke itu bawa mobil mewah, Rolls Royce saudara. Saya berpikir masa kedai kopi bisa beli Rolls Royce ya. Ini tidak masuk akal, mungkin dia dapat harta warisan dari keluarga, itu menurut pandangan saya ya mereka hanya teruskan saja usaha keluarga, jadi bapak ini bisa beli mobil kereta Rolls Royce yang harganya jutaan, lalu hanya buka kedai kopi, hanya sekadar hobi saja, ya itu menurut kami lah. Ya, tapi istri saya tidak tahan saudara, dia mau tahu betul, ya betulkah toke ini mampu beli Rolls Royce dengan kedai kopi, ya. Jadi satu kali istri saya datang tanya sama itu, oh itu toke punya kereta? Ya toke punya kereta. Oh kaya ya toke? Ah ya itu bukan dia punya lah, istri dia. Hah istri dia? Ya istrinya kerja bagian cari nasib, feng shui. Ya. Jadi kalau saudara lewat
dari sini ke JB lewat Permas Jaya, sebelah kanan ada signboard besar, ada wanita cantik Chinese, dialah yang pegang feng shui itu saudara. Jadi kalau mau buka bisnis, panggil dia, cari feng shui dulu, mana arah. Oh, dia bilang ini tempat bagus. Dan ternyata saudara punya income yang besar, mampu beli Rolls Royce saudara. Semua orang ingin cari tempat yang bagus. Kalau saudara ke Megeria ada satu rumah yang sampai hari ini tidak terjual sama sekali. Ya. Berapa kali kita lihat orang mau beli, tidak jadi beli. Kenapa? Rumahnya disebut tusuk sate. Ya. Kenapa rumahnya persis depan simpang saudara, lurus depannya rumahnya. Berapa kali mau jual tidak terjual saudara. Kenapa? Orang berkata feng shui-nya kurang bagus. Ya. Jadi karena lurus saudara, berkat itu terus lepas. Tidak sangkut di rumah itu. Rumahnya bagus, dicat warna emas, pun tidak orang mau tinggal saudara. Ya. Tapi bagi kita anak Tuhan, feng shui kita ada di dalam firman Tuhan. Harapan kita ada di dalam Tuhan. Kota ini saudara tidak punya masa depan yang bagus. Letaknya sudah bagus, pembangunannya bagus, arsiteknya bagus. Tetapi di dalamnya ada kematian. Saudara, pagi hari ini saya sangat bersyukur. Tuhan percayakan melayani di gereja Tuhan di tempat ini. Saudara, menjadi satu hal boleh saya katakan kalau minggu yang lalu ya 2 orang hubungi anak kami Pastor Wilson ingin berkunjung ke gereja ini dengan apa? Ingin membuka wawasan supaya lihat kok di gereja ini mereka ingin kembangkan wawasan mereka. Ya, saya katakan wow, ada orang yang tertarik untuk melihat dari gereja Chinese, satu lagi gereja bahasa Iban, datang ke tempat ini untuk melihat bentuk bangunan tempat ini, desain di tempat ini, dan ibadah di tempat ini. Mereka mau menjadi contoh gereja Tuhan di tempat ini. Sangat bersyukur saudara, tetapi jangan sampai kita hanya penampilan luarnya bagus. Ya seperti hari ini saudara pemain musiknya, wow hebat. Tidak kalah seperti yang ada di recording. Ya, tidak kalah, bagus, cukup bagus. Sangat suka saya, tetapi perlu kita koreksi lagi, jangan stop di sana. Jangan berhenti di sana. Apakah ada kehidupan di dalam hidup kita? Apakah jemaat-jemaat di tempat ini setiap minggu rohaninya terbangun? Atau rohaninya makin lama makin loyo? Jemaat itu penampilan di luar bagus tetapi rohaninya tidak kuat. Jangan sampai saudara kita hanya penampilan bagus tetapi rohaninya tidak ada kehidupan. Itu sebabnya Elisa berkata, bawalah pinggan baru dan garam. Saya berbicara, saya gambarkan ini berbicara tentang hati kita dan firman Tuhan. Kita harus nangkap firman Tuhan dengan hati yang baru. Hati yang lama itu keras saudara. Hati yang lama itu banyak komplain. Hati yang lama itu selalu mengeluh. Tetapi hati yang baru selalu berkata, Tuhan ini aku, pakai hidupku untuk kemuliaan bagi namamu. Saudara, kalau saudara tidak membuka dengan hati yang baru, maka saya katakan saudara akan struggle untuk terima firman Tuhan. Saudara hanya berkata, kenapa ya pendeta kami setiap minggu marah-marah terus. Ya. Kenapa suaranya tinggi terus. Ya. Padahal firman itu memperbaharui kita. Firman itu menghidupkan kita saudara. Supaya kita menjadi jemaat yang sehat. Jemaat yang kuat untuk menghadapi tantangan hari-hari ini. Kalau kita punya iman tidak kuat saudara, hati saudara tidak kuat, maka saya katakan tantangan yang melanda dunia hari-hari ini dapat mematikan kerohanian saudara. Dan saudara meninggalkan iman percaya kepada Tuhan. Saudara, nanti kita akan melihat ada tantangan yang akan dihadapi gereja. Kalau hati mereka tidak ada kehidupan, kalau hati mereka tidak hidup saudara, maka saya katakan tantangan yang mereka hadapi membuat mereka mundur meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya saudara perlu hati yang baru. Ya, hati yang baru itu saudara hati yang mau dibentuk. Amin. Ya, itu hati yang baru, mau dibentuk, mau ditegur, mau dinasehati. Ya, kalau hati yang lama itu kan siapa lu? Ya, hidup saya punya, ngapa mau tegur-tegur saya? Ya. Karena firman Tuhan berkata, orang yang lahir di akhir zaman ini
Mereka berontak, saudara. Mereka suka berontak. Roh pemberontakan itu ada. Itu sebabnya kita berdoa buat keluarga, anak-anak kita. Jangan kiranya mereka berontak. Ya, karena kita percaya sebagai orang tua, sebagai ibu bapak, kita inginkan sesuatu yang baik buat mereka. Teguran-teguran kita mungkin, ya kita juga minta hikmat dari Tuhan. Tegur anak-anak kita dengan kasih, bukan dengan kekerasan, bukan dengan bengis. Tetapi tegur mereka dengan kasih, menjelaskan mereka dengan baik. Saudara, anak saya beli 100 plus, bukan 100 plus biasa karena dia suka jogging. Saya dalam hati saya mau minta satu, ya. Dan pertama saya pikir enggak perlu kasih tahu lah, itu kan duit dia pun saya boleh ambil, ya. Tapi Tuhan bicara, kasih tahu, itu kan dia beli. Lalu setelah saya minum, saya bilang, tadi saya ambil satu ya. Oh dia bilang, oh enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Nah sekarang saudara, jangan sampai kita sewenang-wenangnya ambil mereka punya barang, tidak kasih tahu, ya. Padahal kita bilang kita kan bapak, ya. Kenapa kita perlu tanya-tanya sama dia? Tapi mereka perlu, saudara. Dan kenapa? Ya, mereka bukan tidak mau kasih, tetapi paling tidak kita harus inform kepada mereka. Nah, sekarang saudara, anak-anak kita minta hikmat kepada Tuhan bagaimana komunikasi dengan anak-anak kita, saudara. Kita perlu tahu bagaimana komunikasi. Kalau dulu orang tua kita, zaman saya itu komunikasi dengan kami hampir tidak ada. Ya, orang tua kami pagi-pagi udah turun siapin nasi, terserah cari lauk sendiri. Ya, saya pulang sekolah, waktu itu sekolah mungkin derajat 5 atau derajat 4, tidak ada lauk sudah, ada nasi. Apa yang saya buat? Saya kejar tupai. Saya kejar tupai dulu untuk lauk makan siang. Ya. Beda dengan anak sekarang, saudara. Ya, anak sekarang itu, saudara, cara kita didik mereka beda. Nah, saudara melihat bahwa penampilan luar itu bagus. Tetapi mari kita koreksi di dalam. Ada hal yang lebih penting di dalam kehidupan itu. Ya. Di dalam Ibrani, saudara, Ibrani pasal 10 ayat 22. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 22. Alkitab berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan apa? Hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, untuk mendapat berkat dalam ibadah-ibadah kita, Alkitab berkata, poin pertama, hendaklah kita datang dengan hati yang tulus ikhlas. Saudara, Tuhan sedang mencari jemaat yang hatinya tulus, saudara. Itu sebabnya kalau kita menyembah Tuhan, jangan kita menyembah Tuhan hanya mulut saja seperti ikan mas. Tetapi hati kita tidak ada. Kita lagi mikir, nasi sudah masak belum ya? Ya, tadi sudah tutup nggak gasnya? Ya. Tapi hati kita di sini, saudara. Itu enggak tulus namanya. Ya. Bayangkan saudara, kalau saudara pergi dating dengan seseorang, ya. Lalu orang itu cuma angguk-angguk aja. Ya, dia nggak ada respon. Kira-kira menurut saudara, dia jatuh cinta nggak dengan saudara? Saudara pasti pengen pasangan yang ada respon dengan saudara. Waktu saudara bicara ini, dia jawab. Begitu juga datang ibadah, saudara. Kita tidak hanya hafal lagu yang dibawa oleh pemimpin puji-pujian, tetapi kita juga setuju, hati kita juga berkata, ya, kita jangan sampai ku berikan segalanya. Waktu persembahan jalan kita kasih 50 sen. Ya. Itu enggak tulus. Ya. Itu namanya apa? Gombal. Ya. Sorry ya, saya bukan bilang nilai. Ya. Kita nyanyi bukan main hebat. Ku berikan segalanya. Saudara kasih berapa hari ini? Ya, cukuplah seringgit. Ya. Benar. Saudara punya anak sekolah, pergi sekolah, dia tanya berapa? Mami, 1 ringgit mana cukup mami? Ya, saya mau beli makanan siang, saya tidak cukup ini, kantin. Tapi kita nyanyi, ku berikan segalanya. Waktu nyanyi tadi saya bilang, Tuhan berikan saya kekuatan untuk memberikan segalanya. Saya andalkan Engkau. Ya, kita bahas yang simpel-simpel aja, saudara.
Ya, kita bahas simpel-simpel saja. Kalau kita nggak setuju dengan nyanyian itu, maka saya katakan berat, kita cuma lip service saja. Kita hanya berbicara, tetapi bukan kenyataan. Ya. Tuhan lihat hati kita, saudara. Memang kita tidak sanggup untuk memberi semuanya mungkin. Tetapi kita belajar, kita minta, Tuhan berikan saya kemampuan. Menyerahkan seluruh hidup saya. Seluruh aspek hidup saya. Dari atas kepala sampai ujung kaki. Saya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sakit penyakit yang menyerang tubuh saya serahkan dalam tangan-Mu. Kalau saya makan obat, saya berdoa dalam nama Yesus. Engkau tabib yang ajaib, yang menyembuhkan. Tuhan sanggup melakukannya. Karena tubuh saya sudah serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Saudara, kalau kita hanya sekadar nyanyi, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam ruangan ini, pulang dari tempat ini, kita hidup menurut apa yang kita mau. Saya katakan, engkau hanya berbicara kosong. Saudara nyanyi lagu itu di tempat ini, pulang dari tempat ini, perkatakan, hidup saya sudah menjadi milik Tuhan. Jadi tidak heran saudara, kemanapun engkau pergi, orang melihat, engkau tidak ada perbedaan. Di gereja engkau adalah anak Tuhan. Di luar sana pun engkau adalah anak Tuhan. Amin saudara. Ya. Bayangkan satu kali saudara. Kami ke Kuala Lumpur beberapa minggu yang lalu. Antara anak saya karena ada seminar EJI dan ada pertemuan EJI. Pemilihan ketua. Waktu anak saya ajak kami makan burger. Ya karena dia bilang ini tidak ada di Johor Bahru. Ini cuma ada di sini. Ini dari Amerika, oke kita datang ke sana saudara, walaupun saya dengan istri saya bukanlah peminat burger saudara. Tetapi karena menemani, karena anak saya bilang tidak ada di Johor Bahru, ini cuma satu-satunya di Kuala Lumpur, ini Amerika, buatan Amerika. Oke kita duduk, sementara kita duduk saudara, tiba-tiba kita didatangi ada jemaat dari bahasa Chinese, kenal saya sebagai hamba Tuhan, kita kaget. Waduh puji Tuhan ya, kita enggak berbeda, ke Kuala Lumpur kita kayak artis atau gimana. Jadi kita tetap penampilannya pendeta lah ya saudara. Dia bilang, halo pastor, oh kita kaget kok ketemunya di burger ini. Bayangkan saudara, saya mulai berpikir andai kata di Johor Bahru hari Minggu penampilan saya sebagai pendeta. Begitu tidak hari Minggu lagi, saya ke Kuala Lumpur, saya ke Pulau Pinang, saya seperti penampilannya Apai Bayat saudara. Bayangkan saya pakai anting-anting, sepatu tinggi, ada rantai di belakang saudara. Saudara pun lihat, itu pastor kah bukan ya? Jangan tegurlah ya, jangan tegur. Bayangkan saudara, artinya Alkitab berkata, kita ini bagaikan surat terbuka dilihat orang. Saudara tidak hanya di dalam gereja ini, saudara adalah anak Tuhan. Saudara juga hidupkan itu di luar gereja. Di marketplace, dimanapun engkau harus tampil sebagai anak Tuhan. Hidup, firman Tuhan itu hidup saudara. Menyala dalam hidupmu. Itu sebabnya Alkitab berkata, marilah kita datang menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati kita sudah dimurnikan saudara. Tuhan sudah sucikan hati kita. Oleh sebab itu jangan ambil lagi hati yang lama itu. Hati yang keras, hati yang benci. Ya, ada orang bilang benci-benci sayang. Itu gak ada saudara. Ya, itu dunia punya pepatah. Tuhan katakan buanglah segala kebencian, amarah dalam hatimu. Ya. Tak ada, Alkitab berkata, saya benci tetapi sayang. Nggak ada saudara, itu dunia yang bilang. Tuhan tidak. Ya. Tuhan benci dosa. Dia tidak pernah benci-benci sayang. Tak ada saudara. Ya. Itu sebabnya kita punya hati nurani baru. Kita sesuatu pinggan yang baru itu. Untuk ditaruh garam supaya menyehatkan air kehidupan. Di dalam Amsal saudara, Amsal pasal 4. Ayat 23 sampai ayat 27. Kitab Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27 dikatakan.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang berdolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hati kita ini rapuh, saudara. Sangat rapuh. Oleh sebab itu kita harus menjaganya dengan segala kewaspadaan. Ya, saya tanya di tempat ini, apakah ada di tempat ini saudara tidak pernah marah sejak saudara lahir sampai hari ini? Saudara tidak pernah marah, ya. Tidak ada emosi. Pokoknya saudara itu tetap sabar, ya. Ya. Bahkan nama saudara Brother Sabar, ya. Karena hatinya nggak pernah marah, saudara. Tidak, saudara. Hati ini mudah terganggu. Mudah tersinggung, mudah marah. Tapi Amsal katakan jagalah dengan segala kewaspadaan. Karena Alkitab berkata kemarahan manusia itu tidak mendatangkan pertobatan. Oleh sebab itu saudara kita jaga hati kita. Tidak mudah memang. Tetapi Alkitab berkata jagalah dengan segala kewaspadaan. Karena Tuhan selalu connection dengan hati kita. Tuhan selalu berhubungan dengan hati kita. Kalau hati kita tidak baik-baik saja, kalau hati kita rusak, kalau hati kita tidak sehat, maka saya katakan something wrong. Tuhan tidak dapat bekerja. Karena Tuhan bekerja mulai dari hati seseorang. Kalau hatimu dijamah oleh Tuhan, kalau hatimu dilawati oleh Tuhan, saya katakan engkau menjadi orang Kristen yang hidup. Orang Kristen yang hebat. Kenapa? Karena Tuhan berbicara lewat hatimu. Amin. Ya. Orang jatuh cinta karena dari hati, saudara. Tak ada orang yang jatuh cinta tidak ada hati. Ya. Saya nggak cinta dia, hati saya nggak ada. Ya. Nggak mungkin, saudara. Alkitab itu juga sama. Firman Tuhan katakan, bagaimana saudara ketemu dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, itu dari hati saudara. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini merupakan step pertama, saudara. Dari hati saudara. Saudara mau lihat masa depan, itu mulai dari hatimu. Dan kita ada hari ini, karena pilihan hati kita. Amin, saudara. Ya. Tahun 89 saya mengambil keputusan. Saya katakan saya mau tinggalkan kampung halaman, saya mau merantau. Itu keputusan dari hati saya. Bahkan majikan saya di Brunei waktu itu, dia bilang jangan berhentilah. Kamu sudah kerja lama, company ini besar, ada Chan. Dia bilang, tapi saya bilang oh tidak, saya sudah putuskan dan saya akan berhenti. Ya. Bayangkan teman-teman apa bayat saudara, teman-teman sama-sama joget di kampung semua, kenapa mau ya keluar dari Limbang, kenapa ya, tak best lah kamu tak ada ya, siapa teman kita breakdance, siapa teman kita joget ya, tapi saya katakan no, saya mau tinggalkan, saya mau merantau ya, padahal mereka tak tahu saya mau upgrade preman saya, saudara, saya mau jadi along di tempat ini, mau jadi taiko ya, karena saya pikir cuma menang di kampung. Saya harus cari ke bandar besar, nanti saya pulang tatunya makin banyak. Ya, sekarang sudah dapat gelar anak hantu, nanti pulang dari tempat sana bapak hantu pulang. Ya. Jadi saudara itu menurut saya. Ya. Jadi saya merantau. Tetapi sepreman-premannya saya saudara, saya tidak pernah lupa doa. Nah, itu satu hal saudara. Apalagi mabuk bagaimanapun saya takut mati. Ya, saya berdoa Tuhan tolong. Kalau saya mati masih selamat. Karena sekolah minggu saya tahu firman. Tapi karena pengaruh lingkungan, pengaruh kawan, supaya kelihatan hebat, saya harus tampil lebih daripada mereka. Ya.
Saya cari gado dengan orang yang lebih besar. Saya tidak mau gado yang ikan teri itu yang kecil-kecil. Saya mau cari yang besar-besar. Supaya apa? Kalaupun kalah, tidak terlalu malu, saudara. Jadi mereka, teman-teman saya itu saudara, kawan-kawan abang-abang saya. Bukan satu label dengan saya. Saya nggak mau kawan yang seusia dengan saya. Saya cari kawan-kawan yang memang sudah lama jadi preman. Dan memang awal-awal ya jadi pembantu lah, jadi seorang suruh-suruh ya. Tapi paling tidak kita ada backing. Wah itu dalam hati saya. Tetapi saudara melihat, saat Tuhan jamah hati, perubahan terjadi. Luar biasa. Bukan karena teguran oleh orang tua saya, bukan karena dimarah, tetapi Tuhan menyentuh hati saya, perubahan terjadi. Waktu perubahan terjadi saudara, ada gadis yang jatuh cinta dengan saya di gereja. Ya. Bayangkan ya, itulah jadi ibu gembala sekarang saudara. Ya. Jadi Tuhan itu luar biasa saudara. Kalau engkau berubah, penampilanmu ya berubah karena Tuhan jamah hati saudara. Ya, kalau saudara belum dapat jodoh, koreksi hati saudara. Tuhan perbaharui hati saya. Ya. Amin saudara. Ya, kok amennya berat. Ya. Jamah hati saya Tuhan. Diperbaharui. Karena kecantikan kita saudara. Ketampanan kita mulai dari dalam. Amin. Percuma kita tampal sini tampal situ. Saya dulu saudara juga ada cuci muka saya. Sebelum pacaran dengan ibu gembala. Pagi cuci muka Hazelin Snow. Waktu itu saya tahu cuma Hazelin Snow sama Biore. Cuci muka. Wah. Siang, makan siang, lepas makan siang, cuci muka. Cuci muka. Mau tidur malam, cuci muka. Penampilan handsome saudara. Ya. Sampai orang bilang, orang Sarawak ya. Wah, handsome oh. Waktu itu. Ya. Tetapi saudara, yang lebih penting, hati dijamah oleh Tuhan. Amin saudara. Kehebatan kita mulai dari dalam. Itu sebabnya Pak Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau hatimu sudah miring-miring, Alkitab katakan biarlah engkau melihat ke depan. Pandang ke depan, pandang pada Yesus. Tarikan-tarikan di kiri kanan itu banyak saudara. Ada banyak tarikan. Selama saya ada di Singapura, saudara banyak tarikan-tarikan untuk ke sini, untuk ke sana. Tapi saya sudah dijamah hatinya oleh Tuhan. Saya katakan no, saya harus maju ke depan. Makin dekat dengan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, buanglah mulut serong daripadamu. Apa itu mulut serong? Bukan sumbing ya. Kita di sini kita kata gini, di belakang kita kata beri serong. Nggak betul, nggak jujur itu. Kalau bilang iya. Jangan sampai ketemu si B, si. Ya. Tidak, jangan saudara jujur. Jangan mulut serong dikatakan dan daripadamu. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang berdolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kadang-kadang orang mau tarik kita, ayolah ya, sekali-sekali ya nggak apa-apa. Orang juga nggak lihat, katakan no. Saya sudah ambil keputusan, saya tidak akan ikut. Bukan berarti saya putuskan hubungan dengan kamu, saya tetap bersahabat. Teman, tapi untuk hal ini saya tidak mau ikut. Ya. Orang jadi respect saudara. Orang melihat, wah dia punya attitude, dia punya pendirian, tidak mudah. Orang E ajak ke sini, orang B ajak ke situ. Saudara jadi nano-nano, tidak punya kepastian. Dia jadi apa ya? Tidak. Makanya waktu selama saya jadi anak muda, setelah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ambil ketetapan, saya tetap berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Tarikan ini ada, tarikan itu. Orang bilang kamu sombong lah, inilah. Tidak, saya katakan saya tidak mau lakukan. Karena saya sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kejadian pasal yang keempat, saudara. Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai 7. Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai 7 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas
dan mukamu muram, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin saudara. Ya, ini rumah tangga. Kalau engkau sudah hati panas, saudara, pasangan pun harus tahu, jangan siram minyak lagi saudara. Ya. Kalau satu panas, yang satu harus cool. Ya. Kalau dua-dua panas, itu rumah pecah saudara. Ya. Kalau sudah panas itu saudara, waduh, ya. Mengerikan. Yang tadinya baik-baik saja, tetapi tiba-tiba mengalami panas hati saudara. Ya. Saya pernah lihat orang lagi panas hati saudara, marah. Ya. Itu rumahnya dirubuhkan, mau dirubuhkan, ya, dia panas hati. Dia bilang, Kobiko itu ya, itu berapa juta itu harga, berapa ratus ribu. Dia bilang ini saya boleh beli 3, 10. Oh, dalam hati saya, lagi panas hati saudara. Padahal ya, makan pun susah. Ya, tapi karena panas hati, dia bilang saya beli 10 ini. Ini Kobiko. Ya. Kalau toke sih enggak saudara. Ya. Kalau sudah panas hati itu saudara, perkataan kita enggak terkendali. Makanya saya masih ingat waktu saya tunangan dulu. Saya enggak tahu saudara yang sudah menikah. Masih ingat enggak firman Tuhan yang disampaikan waktu pernikahan atau waktu pertunangan. Saya dulu waktu pertunangan, karena bapak mertua ingin saya bertunang di Indonesia. Karena dia bilang tidak semua keluarganya dapat hadir kalau saya menikah di Malaysia atau di Singapura. Oleh karena itu dia minta buat pertunangan di Indonesia dihadiri oleh banyak teman-teman dan keluarga. Jadi tidak heran pertunangan kami di Indonesia seperti pernikahan pestanya saudara. Ya. Dan saya ingat ibu bapak gembala yang khotbah waktu pertunangan kami. Dia bilang begini, kalau engkau marah, jangan cepat-cepat keluarkan perkataan dulu, pergi ke dapur, masukkan air di mulut, jangan ditelan, tahan aja. Nah sekarang barulah mulai marah, gado. Sebab dia bilang kalau mulutmu tidak diisi, perkataan yang keluar pasti membinasakan, menghancurkan. Walaupun saya belum pernah praktek, ya, belum pernah praktek saya sebelum gado dengan istri, saya taruh air dulu, belum pernah. Tapi itu ayat saya tidak pernah lupa. Maksudnya, kalau saudara hati marah, panas, perkataan yang keluar, itu tidak main-main. Tidak sedikit orang karena panas hati, rumah tangga hancur. Tidak lagi bersatu. Kenapa? Panas. Oleh sebab itu saudara, Alkitab berkata kepada Kain, kenapa hatimu panas? Kontrol, jaga. Jangan sampai engkau tidak mengendalikannya. Ternyata saudara, hati panas itu bisa dikendalikan. Kendalikan, diam sejenak. Ya. Kadang-kadang kita perlu menghindar sebentar. Supaya apa? Supaya sejuk sedikit. Kalau kita ada di dalam sana saudara, wow, tambah ini lagi, tambah ini, wow, makin sudah menyala, sudah berasap, tinggal meledak saudara. Kalau sudah meledak, wow, tidak bisa dikendalikan. Ya, kadang-kadang kita melihat, jangan pikir saudara diam-diam dia nggak pemarah. Kalau sudah marah, kalau lihat hantu pun takut. Ya. Dia kalau sudah marah, ya, mengerikan. Kain sanggup bunuh keluarganya sendiri saudara. Padahal waktu itu di muka bumi penduduk belum banyak. Adam dan Hawa 2, Kain dan Hebel. Ya, tidak dicatat, mungkin ada yang lain, adik-beradik yang lain kita tidak tahu. Padahal tanah luas waktu itu saudara. Dia merebut harta apa? Mau rebut ladang apa? Luas. Tetapi karena kemarahan itu, dia sanggup bunuh keluarganya sendiri. Mungkin kita tidak bunuh dengan pedang, kita tidak bunuh dengan senjata. Kita bunuh dengan perkataan anak-anak kita. Kita bunuh dengan perkataan keluarga kita. Kita bunuh. Saudara tahu untuk memulihkan sebuah keluarga yang pernah mengalami kelukaan cukup berat.
Dulu saya pernah sebagai bapak salah untuk mendidik anak. Perkataan saya kasar. Dan kalau mereka kadang-kadang ya sudah bertobat, kami sudah sama-sama sudah memperbaharui komitmen. Kadang-kadang bikin ketawa-ketawa. Ya, mami ingat gak kalau marah kita dulu? Ya, ya. Tak cekik kau nanti. Ya sekarang kita ketawa saudara, iya ya. Kita kok kasar ya. Ya, jangan berpikir keluarga pendeta itu keluarga malaikat saudara. Enggak. Ya. Saya pernah usir anak saya, keluar kamu. Ya. Monyet. Ya. Tak pakai baju keluar saudara. Takut nangis-nangis. Ya. Kita emosi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan perbarui hati kami. Kami sebagai ibu bapak minta maaf, ampunilah kami. Kami tidak tahu mengajar anak. Kami salah. Ada kemaafan sehingga keluarga kami dipulihkan. Sehingga anak-anak itu menjadi dekat. Keluarga kami dipulihkan. Ya, saya masih ingat, saya marah betul dengan istri saya. Tak mau tidur, dia tidur di atas, saya di bawah. Saya bilang, pokoknya saya tidak mau minta maaf. Saya tidak salah. Sebagai suami, kapten, kapal, kapten rumah tangga, saya punya wewenang, tidak akan minta maaf. Oh, saya dalam hati pokoknya hari ini adalah hari saya. Ya. Selama ini saya kalah, selama ini saya sabar, kali ini hari saya. Saya dibawa nonton. Waktu itu ada Astro, sekarang udah gak ada Astro. Saya udah putus hubungan dengan Astro. Waktu itu ada Astro, 24 jam saya nonton. Dengan gagah saya suami, saya kepala. Jam 3 pagi ada message dari teman Kuala Lumpur saudara. Saya pikir di message apa, gak tidur kayak ini teman. Saya baca message-nya. Janganlah kiranya amarahmu tidak padam sebelum matahari terbenam. Ya Tuhan, apa lagi masalahnya ini? Tuhan datang saudara jam 3 pagi lewat firman, lewat SMS, bukan message, bukan SMS, WhatsApp saudara. Jam 3 pagi, teman saya dari Kuala Lumpur tak tidur, gara-gara cuma kirim ayat firman Tuhan tentang WhatsApp itu. Dia tidak tahukah saya pendeta, kenapa dia kirim ayat itu. Ada banyak pertimbangan saya malam itu saudara. Saya pikir ini bukan ayat kebetulan. Ayat ini menegur saya. Saya katakan Tuhan ampunilah saya. Kalau tadi hati saya panas betul. Tapi firman ini kalau saya tidak imani. Maka hari ini hancurlah kehidupan saya. Dan saya katakan terima kasih Tuhan. Saya terharu, saya nangis. Saya naik ke atas. Kembali untuk memasuk ke kamar. Istri saya tidur nyenyak saudara. Dalam hati saya, rugi betul saya marah-marah tadi ya. Dia nyenyak betul tidur. Kenapa saya rugi betul? Tapi saya katakan puji Tuhan walaupun sudah subuh tetapi belum terlambat. Saya masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Bayangkan saudara, saya tidak pernah lupa itu. Saya rasa saya benar. Saya rasa sebagai suami betul. Tapi hati saya sudah jauh dari Tuhan waktu itu. Saudara, kalau saya tidak ambil keputusan malam itu, maka hari ini saya tidak berdiri di tempat ini. Jadi kalau saudara lagi hati panas, minta Tuhan, Tuhan tolong jaga, tolong Tuhan. Jangan sampai saya tidak bisa mengendalikan hati panas. Kain bisa membunuhkan keluarganya karena hatinya panas. Bahkan Tuhan katakan, hei Kain, kenapa hatimu panas, muka memuram. Ada enggak orang panas? Muka hatinya panas tapi mukanya senyum-senyum. Sudah ada orang bilang begini, kalau orang punya problem, ada problem lalu dia menangis, itu normal. Dia bisa rilis problem itu, dia nangis, bagus. Tapi kalau orang ada problem lalu ketawa-ketawa, itu bahaya. Ya. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara ada problem, saudara nangis, saudara it's okay, enggak apa-apa. Tapi kalau saudara problem dan ketawa-ketawa sendiri, itu something wrong. Itu udah gejala berbahaya itu saudara. Ya. Saudara bisa
membuat tindakan-tindakan yang tidak terkendali. Oleh sebab itu minta sama Tuhan, perbaharui hati saya Tuhan. Amin saudara. Ya, bilang sama orang sebelah, kamu pernah marah kan? Nah, jaga hati saudara. Jangan sampai tak terkendali saudara, bahaya kalau tidak terkendali. Minta Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai tidak terkendali. Tuhan katakan kendalikan, kuasai hatimu. Yang terakhir saudara, supaya kita menjaga hati kita. Yang terakhir di dalam Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai ayat 13. Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai 13. Lalu malaikat ketiga meniup sangkakala dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu. Sebab sudah menjadi pahit. Nah saudara, sampai di situ saja saudara. Banyak kematian terjadi di akhir zaman. Karena air itu sudah pahit. Hari-hari ini tidak sedikit orang hidup dalam kepahitan saudara. Ya. Kalau saudara melihat ada khusus dalam konseling. Ya. Dan kalau kita di kota ini saudara ada bagian konseling, kalau saudara ada perlu nasihat. Kenapa? Karena hati kita itu banyak dikecewakan. Orang-orang yang dikecewakan, di tempat kerja kecewa. Belum lagi kecewa pacaran saudara. Belum lagi kecewa janji toke begini, waktu dapat gaji tidak sesuai, kecewa, pahit hati. Ya. Belum lagi masalah rumah tangga. Oh, kepahitan itu silih berganti. Dan tidak heran Alkitab berkata, di hari terakhir banyak orang yang hatinya mati. Mereka tidak peduli lagi, pahit hidupnya. Pernah ketemu, ada anak Tuhan dulu pernah ke gereja tempat kita. Lalu satu kali istri saya ketemu dia, tegur dia, hello brother. Dia bilang, oh no, saya tidak mau ke gereja lagi. Tidak lagi mau, saya sudah kecewa. Kepahitan saudara. Memangnya kalau sudah ke gereja, saudara ketemu malaikat? Enggak, karena terlalu berharap dengan orang. Kalau ke gereja nanti orang gereja baik-baik semua. Nanti tolong saya. Oh nanti jemaat, pastor sering datang ke rumah. Dukung saya dalam doa. Ini dan sebagainya. Dia lupa. Ya. Bahwa hidupmu, keputusanmu sendiri. Bukan karena ditentukan orang. Ya. Saya harap jemaat di Tuhan di tempat ini. Waktu tempat duduk saudara cari-cari mana. Oh itu musuh, enggak, jangan cari tempat lain. Tidak saudara, semua kita di tempat ini adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin saudara. Saudara tidak perlu, ini tempat kursi duduk dia. Ya. Enggak saudara, pokoknya kita jaga hati saudara. Jangan ada kepahitan. Memang tidak sempurna. Di manakah gereja yang sudah sempurna? Belum, masih ada clash. Masih ada hal-hal yang kita saling menegur satu dengan lain. Tetapi satu hal saya katakan, jangan timbul kepahitan dalam hatimu. Kalau sudah ada kepahitan saudara, ya, tempat anak saya tinggal di Australia, ibu itu satu kali bersaksi kepada anak saya. Dia bilang, Widi, kamu tahu tante pernah mengalami kepahitan. 35 tahun tante pahit hati. Karena suaminya dulu dari keluarga berada saudara, setelah suaminya meninggal, keluarga dari suaminya mentelantarkan mereka. Dengan 4 anaknya, dengan ibu muda ini, dia ditelantarkan dari keluarga suaminya, tidak peduli dengan mereka. Dan ibu ini merantau ke Australia, fight ya, single mother fighting ke Australia. Sehingga dia sekolahkan anak-anaknya, 4 anaknya berhasil sekolah. Dan ibu ini sekalipun berhasil, kepahitan itu ada di dalam hatinya. Dia bilang sama anak saya, kamu tahu Widi, selama 35 tahun, kepahitan itu seperti cancer di dalam hidup saya. Satu persatu dia makan, dia gerogoti hidup saya. Sampai satu kali saya mendengar firman Tuhan dan saya melepaskan pengampunan. Dan pada waktu itulah saya mengalami kelegaan, saya mengalami kesembuhan, saya mengalami sukacita. Kenapa? Kepahitan itu sudah saya buang. Saya tidak tahu seperti apakah kepahitan yang ada dalam hidup saudara, kecewa dan sebagainya.
Jangan izinkan itu tinggal dalam hidup saudara. Minta kelepasan dari Tuhan. Pada hari ini saat saudara mengambil roti dan anggur ini, katakan Tuhan, saya mau lepaskan. Kepahitan itu saya mau buang. Saya mau izinkan tubuh dan darah Tuhan menguasai hati dan pikiran saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Bahwa Alkitab berkata, ada banyak orang mati di akhir zaman. Karena mengalami kepahitan, air kepahitan dalam kehidupannya. Kita mau nyanyikan nyanyian karya terbesar dalam hidupku. Tidak ada kepahitan yang terlalu kuat sehingga tidak dapat dibuang saudara. Minta daripada Tuhan melepaskan hal-hal yang menjengkelkan. Mungkin hati saudara marah dan sebagainya. Izinkan roh Tuhan memperbaharui hati saudara. Sehingga ada kehidupan yang muncul di dalamnya. Kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Karena ada kehidupan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih yang terindah. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berharap firman Tuhan yang disampaikan memberkati dan menguatkan hidup Anda.